Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dial indikator. Yang pertama fungsinya atau kegunaannya, kemudian yang kedua bagaimana cara menggunakannya, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana cara membacanya. Dial indikator ini adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk mengukur keolengan atau run out ya, suatu benda kerja yang berputar ya. Misalkan suatu poros ataupun disc brake atau piringan cakram ya. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kerataan suatu benda. Nah, sekarang kita memasuki bagian-bagiannya ya. Untuk yang paling bawah ini namanya adalah magnetic base ya, atau dasar magnet ya. Kemudian yang ini adalah magnetic switch atau saklar magnet ya. Jadi di sini ada tulisan on dan juga off. Sehingga ketika saklar magnet ini atau magnetic switch ini diputarkan ke posisi on ya, nanti magnetic base-nya ini ya, akan menjadi magnet ya, sehingga nanti akan menempel di benda-benda seperti besi ya. Kemudian ini adalah batang penyangganya ya, atau tiang penyangganya ya, atau standnya. Kemudian di sini ada penyetel posisinya ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemudian di sini juga ada batang penyangganya. Di sini juga ada penyetelnya ya. Kemudian untuk yang ini ya, ini ada spindle-nya. Ini yang nanti bisa bersentuhan dengan benda kerja ya, dan dia akan naik turun seperti ini ya. Dia naik turun jika suatu benda yang kita ukur ya, atau ditempelkan di sini dan kita putar, benda kerjanya itu tidak rata. Kemudian ini adalah stem, yang ini adalah outer ring, ini bisa diputar. Ini adalah penguncinya. Kemudian di bagian dalam ini ada skalanya ya, atau skala putar, karena ini bisa diputar ya. Kemudian di sini juga ada skalanya ya, skala yang kecil. Kemudian untuk jarum penunjuknya ada dua, ada yang panjang dan ada yang pendek ya. Jarum penunjuk atau namanya adalah pointer ya. Kemudian di sini ada tulisan 0,01 mm ya. Ini menunjukkan bahwa dial indikator ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm ya. Kemudian di sini ada rentang pengukurannya 0 sampai 10 mm. Jadi untuk dial indikator ini bisa kita gunakan di rentang pengukuran 0 sampai 10 mm ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, sebelum alat ini digunakan ya, alat ini tuh harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, sebelum dilakukan kalibrasi ya, alat ini juga harus diletakkan sedemikian rupa ya, atau diposisikan sedemikian rupa ke benda yang akan kita ukur ya. Misalkan suatu poros ya, kita letakkan di sini ya. Spindle-nya ini harus tegak lurus dengan benda kerja yang akan kita ukur, supaya nanti hasil pengukurannya akan akurat ya. Kemudian jangan lupa saklarnya ini atau magnetic switch-nya ini harus diposisikan ke posisi on, supaya nanti dial indikatornya ini tidak bergeser-geser ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pengukuran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan makna dari skala yang besar ini ya, atau yang berada di rentang pengukuran pointer yang panjang, ataupun
skala yang kecil ini ya. Jadi ketika spindle-nya ini bersentuhan dengan benda kerja yang tidak rata, misalkan seperti ini ya. Apabila jarum panjangnya ini berputar satu putaran penuh ya, atau sampai 100 garis ya, jarum pendeknya ini akan bergerak satu strip atau satu angka dan bernilai 1 mili. Karena di sini tingkat kecilnya adalah 0,01 mm ya. Jadi misalkan jarum panjangnya ini sudah lewat sampai, nah seperti ini. Di bagian skala kecil itu sudah menunjukkan angka 1 lebih ya. Angka 1 lebih. Dan di sini di skala besarnya itu menunjukkan garis ke-14. Sehingga untuk hasil pengukurannya yaitu 1 mili ditambah dengan 0,14 mm ya. Sehingga hasil runoutnya adalah 1,14 mm ya. Jadi hasilnya seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, nanti ada tahapan-tahapan bagaimana caranya mengukur ataupun membacanya dengan benar. Nah, jadi sebenarnya jika alat ini masih baru ya, ketika tidak dilakukan pengukuran seperti ini ya, seharusnya pointer yang kecil ini menunjukkan angka 0 ya. Sehingga kalau seperti ini itu nilainya sudah 1 mili lebih ya. Seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya, atau memaparkan bagaimana cara menggunakan dial indikator ini ya. Kemudian bagaimana cara membaca hasil pengukurannya. Yang pertama harus dilakukan yaitu kita men-setting dial indikatornya beserta standnya ya. Di bagian magnetic base ini kita setting ke on ya, atau saklar magnetnya kita putar ke posisi on supaya nanti bisa menempel ke V-blocknya ini ya. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita letakkan bagian yang akan kita ukur ya, baik power atau yang lainnya ya, kita terlebih dahulu bersihkan bagian permukaannya ya, supaya nanti hasil pengukurannya bisa akurat ya. Kemudian langkah selanjutnya kita posisikan bagian spindle-nya ini ya, atau bagian dial indikator yang nanti akan bersentuhan dengan benda kerja yang akan kita ukur. Posisinya itu harus tegak lurus ya, dengan permukaan benda kerja yang akan kita ukur ya. Tegak lurus berarti harus 90 derajat ya, supaya nanti hasil pengukurannya akurat ya. Untuk contoh kali ini saya akan mencontohkan mengukur run out ya, atau keolengan pada segmen komutator ya. Ini adalah segmen komutator ya. Secara keseluruhan ini adalah komponen dalam dari motor starter ya, atau kalau di bengkel-bengkel umum itu biasa sering disebut dengan dinamo starter ya. Baik, langsung saja akan saya peragakan bagaimana cara mengukurnya. Yang pertama adalah kita putar poros yang akan kita ukur ya, atau motor starter yang akan kita ukur. Nah, kemudian jarum akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita harus putar satu putaran penuh. Kita cari nilai terkecil.
Nah, ternyata nilai terkecilnya berada di sini. Kita setting dulu ke skala 0. Jadi outeringnya kita putar dulu ke angka 0. Nah, setelah pas di angka 0, kita putar lagi porosnya. Kita cari nilai terbesar. Nah, ternyata nilai terbesarnya itu berada di garis ke-7 ya. Berada di garis ke-7 ya. Sampai sini kan 5, 6, 7 ya. Berarti untuk hasil pengukuran runout-nya yaitu 7 dikali dengan 0,01 mm, sehingga hasil keolengannya atau runout-nya adalah 0,07 mm ya. Karena di sini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, jadi kalau kita rinci angkanya itu akan seperti ini ya. Jadi 7 garis tadi atau nilai maksimumnya dikalikan dengan 0,01 mm ya, tingkat ketelitiannya, sehingga hasilnya adalah 0,07 mm. Jadi untuk hasil pengukuran runout komutatornya adalah 0,07 mm. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur tanpa menyeting ke skala 0 ya, atau tanpa melakukan kalibrasi ya. Kita putar terlebih dahulu porosnya, dan pointernya akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita tinggal jumlahkan saja jumlah garis yang berada di rentang pengukuran pointer tersebut ya. Untuk yang di sebelah kiri posisinya berada di sini. Jadi kalau kita hitung dari angka 0 ke kiri itu ada 7 garis ya. Ada 7 garis ya. Kemudian kita putar lagi. Dan ternyata setelah diputar kembali, pointernya akan menunjukkan garis kedua setelah angka 0 yang tadi ya. Jika seperti ini berarti 2 garis ya, sehingga 2 ditambah 7 garis yang tadi, sehingga hasilnya adalah 9 garis ya. Sehingga untuk hasil keseluruhannya atau hasil runout-nya adalah 9 dikali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Nah, misalkan ada contoh hasil pengukuran seperti ini ya. Misalkan mengukur suatu poros ya, dari indikatornya akan bergerak ya.
Untuk posisi paling kiri, jarumnya itu menyentuh garis ketiga seperti ini ya. Garis ketiga kalau dihitung dari 0 ya. Kemudian untuk jarum yang besar ya, atau pointer yang besar ya, itu menyentuh garis ke 18 ya, setelah angka 0 ya. Sehingga untuk hasil pengukurannya kita cukup menjumlahkan jumlah garis yang berada di rentang jarum tersebut ya. Jadi dari 0 ke sini ini kan ada 3 garis. Dan yang sebelah kanan ya, dari angka 0 ke sini ini ada 18 garis. Sehingga kalau dijumlahkan adalah 3 ditambah dengan 18, hasilnya adalah 21 garis ya. Dan untuk hasil pengukurannya ya, berarti 21 garis itu dikalikan dengan 0,01 mm ya. Sehingga hasilnya adalah 0,21 mm. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, apabila seorang mekanik ya, atau orang yang mempraktekkan pengukuran, sebelum melakukan pengukuran ya, dia itu melakukan kalibrasi ya, atau penyetelan ke angka 0 ya pada skala dialnya ya, dan didapatkan angka seperti ini ya, atau hasil pengukuran seperti ini pada dial indikator ya setelah dilakukan pengukuran. Jarum pendeknya sudah lewat angka 1, jarum panjangnya sudah lewat angka 60 ya. Sehingga kita selesaikan dulu yang skala kecil ini ya. Kalau sudah lewat angka 1 berarti kita tuliskan 1 mm ya. Selanjutnya untuk jarum yang panjang ya, yang berada di skala besar, ini berada di garis ke 65 ya. 60, 61, 62, 63, 64, 65 ya. 65 garis dikalikan dengan 0,01 mm ya. Sehingga untuk yang di skala besarnya itu hasilnya adalah 0,65 mm ya. Sehingga kalau kita jumlahkan total ya, dari jarum atau pointer yang berada di skala kecil ini 1 mm tadi hasilnya, ditambah dengan 0,65 mm, sehingga hasilnya adalah 1,65 mm. Nah, sehingga jika kita tuliskan ya secara lebih rinci itu akan seperti ini ya. Skala kecil 1 mm yaitu karena sudah melewati angka 1 pada skala kecil. Kemudian skala besarnya adalah 0,65 mm, itu berasal dari 65 garis ya, dikalikan dengan 0,01 ya, sehingga hasilnya adalah 0,65. Sehingga kalau kita jumlahkan ya skala kecil dan juga skala besarnya, berarti 1 ditambah dengan 0,65, sehingga hasilnya menjadi 1,65 mm. Nah, hasilnya seperti ini ya, 1,65 mm.